Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya setelah sekian tahun kita nggak mengucapkan jargon ini. Gara-gara bintang tamu kita yang satu ini, jadi terpaksa kita pertama kalinya di YouTube ini ada podcast, ada Q&A ya. Dan akhirnya kita nyebutin lagi, ketemu lagi sama kita Kepatil, keluarga paling centil. Gitu ya? Anda lupa. Karena emang kayak terakhir kali kita nge-YouTube itu pas Sada baru lahir. Tapi ini tuh kita bikin episode kali ini karena curhatan aku ya. Yang udah tidak sanggup membendung handphone aku yang DM-nya nge-hang terus gara-gara bintang tamu kita yang satu ini. Ya kan? Tuh lagi ngapain tuh? Kalau Kepatil itu kan keluarganya paling centil, penontonnya warganya juga centil-centil. Sebenarnya bintang tamu kita tuh nggak centil, tapi berhasil menyentil hati para uhti, sampai puluhan ribu uhti yang Masya ada Allah. di Indonesia. Wow. Jadi ini bakal jadi judulnya ya, bintang tamu kita ini adalah sosok ustadz yang bikin DM ngeheng. Ya udah kalau gitu langsung aja. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Fairuz. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Teteh. Lucu banget. Lucu sekali. Ini tuh nggak tahu ya, lihat Kak Fairuz tuh kayak ngingetin aku waktu pertama kali ketemu kamu. Masih ada ya cowok yang ganteng tapi soleh di muka bumi ini. Gitu. Virus apa yang menakutkan? Fairuz apa? Virus corona. Kayaknya aku nggak sanggup deh. Aku cabut aja. Aku nggak ganteng kayak Kak Virus tapi ngangenin. Enggak. Itu kayak Masya Allah banget, mata kiri aku sama mata kanan aku dimanjakan dengan dua kegantengan dan Tapi gini, mungkin buat sebagian yang nonton dan belum tahu ini sebenarnya siapa sih sosok Kak Fairuz ini, kita ceritain dulu. Oke. Jadi awal mulanya aku tuh kan posting story itu tentang seputar lahiran Kamia kan. Terus ada yang nanya, Kakak Sada mana nih gitu kan, karena biasa kan aku rutin posting aktivitas Sada sehari-hari. Terus ya udah aku cuma bilang ada Kakak Sada lagi ngaji. Udah posting. Terus tiba-tiba handphone ngehang. Lah kenapa nih? Tadinya aku kira tuh sinyalnya susah, kok loading sampai akhirnya udah agak tenang tuh beberapa waktu, dilihat pada nanyain. Jadi waktu itu postingnya Sada lagi belajar ngaji sama Kak Fairuz gitu. Itu siapa teh? Siapa? Dan itu bahkan akun-akun centang biru juga pada nanyain. Gitu kan. Centang biru dan centong nasi juga. Kenyang dong Bang. Dan itu tidak berlangsung sekali aja, akhirnya ya udah kan, karena nggak mungkin dibalesin semua kan. Dan saat itu juga memang malah kita belum kenal ya sama Kak Fairuz ya. Belum pernah kenalan, jadi emang ngajar terus yang langsung ketemu Sada aja kan. Gitu. Udah ada yang nanya, Kak Instagramnya apa gini, nggak sempat dijawabin, nggak ngerti. Sampai itu berlangsung beberapa minggu karena ngehang terus sampai di minggu ketiga itu udah mulai banyak mata-mata dari FBI yang ngecek, Kak ini bukan sih Instagramnya, Kak aku udah tahu Instagramnya ini, Kak ini dulu dia skripsinya ini, Kak ini dulu mantannya ini. Wah, kekuatan netizen juga. Sampai dikasih tahu mantannya, apanya semuanya. Ya kan kita nggak tahu ya. Sampai akhirnya udah ngecek ya waktu itu, bener ternyata itu Instagramnya, kita kasih tahu dan langsung followersnya nambah berapa Kak Fairuz dalam satu hari? Alhamdulillah sekitar 10 ribuan. Itu langsung diserbu sama para warga ya, dan bunda-bunda. Dan itu ternyata tidak berhenti sampai di situ, masih banyak banget yang nanya dan pengen kenal sama Kak Fairuz. Pada nyuruh bikin podcast, pada nyuruh bikin live Instagram. Tapi akhirnya kita mikir kalau podcast pasti pada protes, nggak bisa lihat mukanya. Kalau live Instagram pasti pada protes, ya aku ketinggalan belum sempet nonton. Pasti diprotes lagi. Akhirnya ya udah. Kita coba buat di YouTube aja. Jadi biar yang ketinggalan masih bisa nonton, yang mau menyampaikan hasta karya dan juga ungkapan isi hati bisa tulis di kolom komen, dan biar bisa kenal sama sosok Kak Fairuz sepuas-puasnya hari ini ya. Kak Fairuz pas pertama kali langsung di follow sama 10.000 orang, itu gimana rasanya? Rasanya pertama pasti nggak percaya ya, karena kan Fairuz hanya mengajar terus tiba-tiba banyak yang follow, kaget juga nih. Beneran ini kayak gini. Sampai temen juga banyak tuh yang notice lu gini. Ya nggak tahu gue juga. Ya udah kayak
speechless aja deh sebenarnya, kaget yang pertama, tapi alhamdulillah semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman warga. Luar biasa sekali. Bijak loh. Apa kalau ngomong kayak Kak Virus gitu gak sih? Banget. Tinggal tambahan bismillah aja depan ini. Oh iya. Terus udah gitu respon orang-orang gimana? Keluarga gitu? Kalau keluarga juga alhamdulillah ada yang support, semoga dapat bisa manfaat juga, pokoknya bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Teman-teman juga kayak gitu ya. Intinya stay humble aja. Dengan tetap rendah hati. dengan kemahiran dan ketampanan Kak Virus ya. Itu bonus sih Kak. Ah, sih. Ini kan semua hanya titipan tuh. Woi, oh iya kan? Iya bener kan? Kegantengan kamu aku yang nitip. Iya, Bang. Coba tolong balikin ke aku. Tinggal tunggu tanggalnya aja. Tanggal apa nih? Maksudnya tanggal dititipin apa? Ini kan ada ini Aduh, ya, janjinya. jadi agak takut ya. Deg-degan ya. Terus tadi kalau ngobrol sama Ustadz langsung bawaannya kayak ada banyak tegurannya gitu. Tapi kemarin juga aku sempat nanya, kan penasaran. Emang kalau misalkan kalian mau nanya-nanya sama Kak Virus tuh, emang yang pengen ditanyain apa sih Iya. gitu? Aku ada yang mau nanya juga. Apa? Kak Virus zodiaknya apa? Cancer. Wih, Dijawab emang apa? kepiting. Emang apa artinya? Jago capit. Cancer apa Gemini ya Bang El? Dong, nggak tahu dong. Karena pun penasaran juga nih. Sebenarnya Kak Virus ini awal mulanya kan kalau kita lihat tuh dulunya tuh kayak seneng naik gunung lah. Iya. Awal mulanya kok tiba-tiba kepikiran pengen jadi guru ngaji, itu gimana sih ceritanya? Ya pas mau aku guru ngaji aja itu kira-kira mulainya niat itu dari ikro berapa? Sebelumnya juga Virus sudah ngaji anak yatim Bang. Nah di situ Virus ditawarin sama Pak Haji Madani. Ente minggu pagi ngapain katanya? Paling jogging dong. Sama Pak nonton Haji. Doraemon ya? Iya, sama nonton Shinchan. Setengah 10. Iya. Dan setelah itu ditanyain kosong Pak Haji. Yaudah besok datang ke masjid ya. Di mana tuh di Jakarta? Di Kampung Kandang. Biasanya tuh banyak jajanan di situ. Oh. Ada telur gulung nggak? Ada teh kalau ditelusurin Mas. Sebelah ada. Martabak paling enak sih. Yang paling penting martabaknya tadi telur apa manis tuh? Martabak kue. Kue. Bisa kita yang Oh iya. tadi ya. Jadi setiap bulan itu Virus ada kajian Pasopati dari Zoom. Nah, yang di situ Kiai Ahmad Muzaki Kamali, Ustadz Muzaki. Nah, jadi setiap pengajian beliau Virus kalau misal ketinggalan itu merasa rugi teh. Jadi kalau misalnya ketinggalan, telepon teman-teman apa yang beliau Ustadz Zaki berikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Nah, dikasih tahu setelah ngobrol udah dapat poin-poinnya, dikasih tahu udah tuh yang tentang alif ikro. Oh, jadi awal mulanya. Ya, awal mulanya dari situ baru kita follow up apa aja syarat-syaratnya. Yang kayak di Instagram tuh kan ada yang tentang Virus ngajar anak sepupu itu kan yang 2 orang, di situ syarat-syaratnya semuanya. Udah habis itu join Alif Ikro sampai sekarang alhamdulillah. Jadi itu awal mulanya. Soalnya kenapa sih tiba-tiba kepikirannya pengen jadi Guru ngaji ya. ngaji gitu. Maksudnya kalau biasanya kan anak-anak muda lain pengen kerjanya apply kemana, gitu. Tiba-tiba kepikirannya Jadi guru ngaji. Sebenarnya ini nggak kepikiran juga, tapi emang mungkin rezekinya di sini alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Terus pas kemarin kan sempet juga tuh sampai masuk berita tuh. Iya. Sampai masuk berita itu pas pertama kali tahu tuh gimana? Dari teman. Oh, tahu bukan dari Bandung? Tahu. Oh, ya tahu ya. Dia dari Sumedang bang. Oh. Itu paling benar. Terus pas pertama tahu gimana? Tahu ya nggak percaya, tapi kata dia coba lu searching aja, coba ente searching aja terus. Searching gitu. Oh bener keluar ternyata. Waduh, the power of netizen nih kayaknya. DM paling ekstrim sejauh ini nanya apa? Kayak ini nikah pastinya. Itu nggak ekstrim, itu udah pasti nanya semua, nanya yang paling unik pertanyaan Paling DM lucu apa? deh, paling lucu. Itu sih paling unik. Emang pasti semuanya nanya. Kalau kayak gini sih, pasti pada nanya kapan nikah atau udah punya pasangan apa belum. Kriteria tuh pasti paling banyak. Nih kita baca-bacain ya. Kita baca-bacain. Gimana kalau kita Kak Virus jawabin pertanyaan-pertanyaan netizen yang masuk ke DM-nya Fitri? Ini banyak banget ya. Nih ya, kalau misalnya mau dilihat, kalian lihat nih. Ini kita nggak tahu juga nih milihnya kayak gimana. Kita pilih random aja ya. Mudah-mudahan mewakili ya. Ini dari yang pertama nih @fitri.sagita. Gimana perasaan Ustadz Virus lihat kelakuan Wartil? Jadi Wartil itu sebutan buat followers aku di Instagram yang suka nyimak story, IG story. Jadi Wartil warga centil. Itu lihat kelakuan Wartil yang menggeruduk ke Instagramnya Kak Virus gimana?
seru banget ya pastinya. Bikin apa ya? Bikin kue. Bukan bikin kue, Bang. Bikin seru aja gitu. Seru pokoknya. Tapi vibes-nya enak ya. Positif. Maksudnya istiqomahkan lah wartil kayak gitu. Soalnya istiqomah itu paling berat ya. Nah, itu dia Itu tuh. dia. Nih, ada yang tanya lagi, @rustina_rina. Pak Ustadz hatinya udah ada yang memiliki belum ya teh? Kalau ini kayaknya susah teh jawabnya. Kenapa? Rahasia teh. Hati manusia itu kebolak-balik teh. Hati manusia dibolak-balik. Ini jawaban yang tadinya mencari ketenangan tapi malah bikin tambah resah lagi. Iya, ini kayak perasaan kayak digoreng-goreng loh. Kayak dibolak-balik. Kayak mau digenggam tapi nggak mau digenggam tapi mau tapi nggak bisa digenggam gitu. Wow, kayak genggam tangan Casper gitu. Kayak ada hantu tapi pas dipegang tembus. Wow, tembus. Jadi gimana nih Kak Fairuz? Belum bisa dijawab teh kalau untuk itu. Masih buat para Masih proses juga teh. masih proses nih, banyak yang patah hati nih Nah, maksudnya proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena kan jodoh itu cerminan kita. Lebih mengasah ke dirinya dia dulu. dia lebih baik. fokus ke diri sendiri dulu. Ya, jadi nanti kalau biar dapet cerminan jodohnya juga baik gitu. Pantesan kemarin banyak banget yang Kak Ustadz biar aku doain aja di sepertiga malam. Ini kayaknya kalau idol K-pop itu dijemputnya tuh pada rame-rame ngejemputnya itu di bandara biasanya. Tapi kalau Kak Fairuz yang ngejemputnya itu di sepertiga malam. Wow. Dari Yulinda Rua Maulina. Makanan favorit Kakak Ustadz apa sih biar aku nggak pusing nih mikirin menunya? Apa? Silakan. Ikan cakalang. Wow. Cakalang paling the best tuh itu. Terus, masakan itu justru yang Manado ya? Iya, Manado. Soalnya aku pernah ke Gorontalo waktu itu. Lomba qasidah. Juara berapa? Juara berapa? Coba qasidahan dong. Iya. Itu mukul-mukul. Oh, dia bagian rebana. Mukul-mukul tapi kan ada ininya. Bagian rebana ya, bagian rebana kan. Nah, jadinya yang Tuhan aku bersimpuh serahkan kalbuku. Kamu dong, ayo dong. Hidupku di mana tiada. Lupa dari lupa bang. Kak. Udah lama kan. Oke, coba dong kamu dong qasidahan dong. Ayo. Kalau misalnya aku susah tidur, kamu qasidahan dong. Ayo bisa. Coba. Perdamaian tidur. Gitu teh, sono apa ceritanya. Di Gorontalo makan, enak banget itu. Itu paling kesukaan. Nah, di Jakarta susah jadinya ya udah sabar. Mungkin suatu saat bisa ada yang masakin atau ya? ke Manado ya. Ya kalau ada yang masakin lagi. Lebih beda kayaknya. Berarti kan hafalin ya. Ikan cakalang. Oke, terus spill tipe calon ibu dari anak-anaknya Kak Fairuz dari @pramita.rizky. Yang penting sabar. Udah itu doang? Iya, karena sabar itu hanya orang-orang yang terpilih doang kalau sabar. Iya. Udah gitu doang? Mungkin sabar itu panjang kalau dijabarin, artinya dalam. Iya, ini banyak banget nih peluangnya nih. Cuman sabar doang loh. Ini dari @ita_kurniati24. Mau menikah usia berapa Kak Fairuz? Gimana teh kalau kita bicara dengan usia tuh agak gambling juga sih teh karena Fairuz kan keluarganya banyak. Nah, berapa bersaudara? 11. Oh, 11. 11 bersaudara. 11 bersaudara. Terus gamblingnya maksudnya gimana? Ya Fairuz harus mau menunggu kakak dulu, kakak dan abang. Kalau setelah abang dan kakak sudah baru Fairuz. Tapi kalau jodohnya datang duluan? Ya mungkin itu nanti dibicarakan dengan keluarga. Iya, supaya bisa dibicarakan. Oh iya. Kak Fairuz anak keberapa? Terus yang sudah menikah kakak-kakaknya udah berapa orang? Yang harus ditungguin berapa orang? Jadi biar bisa kalkulasinya bisa kebayang gitu. Fairuz nomor 8, yang sudah menikah 3, yang belum 4. Oke, berarti peluang masih panjang. Syarat cuma sabar kan doang. Kak Fairuz masih mencari wanita-wanita sabar di luar sana. Oh iya. Yang bisa masak cakalang. Oke, Kak Fairuz dari Larasari. Kak Fairuz lagi anyang-anyangan, ada doa khusus anyang-anyangan nggak? Tolong tanyain Kak Fairuz. Kayaknya istighfar yang banyak bang. Oh gitu ya, istighfar aja. Nggak ada doa khusus ya? Nggak ada doa khusus. Nggak, dia pertanyaannya kenapa sih? Anyang-anyangan tuh apaan ya? Puyeng ya? Wah, bukan. Apa? Anyang-anyangan yang susah pipi. Mau buang air apa enggak gitu. Jadi apa?
masukan dari Kak Fairuz. Istighfar aja ya, banyakin istighfar ya. Oh, tuh Larasari banyakin istighfar kata Kak Fairuz. Oke, terus Oh ini aku nanya deh. Ini beneran nih. Iya. Metode hafal hijaiyah buat usia 3 tahun anakku masih belibet. Gimana ya? Susah hafal. Dari Gina Maliha. Metodenya sabar juga. Oh, metode sabar juga. Karena anak-anak memang dunia bermain kan. Nah, kita ikutin dunia bermain dia, tapi jangan lupa kita selipin dengan belajar hijaiyah seperti itu. Tapi harus sabar. Jadi nggak metode yang dipaksa gitu nggak bisa. Kalau dipaksa nanti patah. Nggak baik. Jadi malah dia nggak ada excited untuk ngajinya, jadi tambah puyeng di situ. Lebih baik pelan-pelan. Yang penting masuk, pelan-pelan masuk. Insya Allah bisa hafal. Nggak salah kita pilih guru ngaji ya. Iya. Yang penting jangan sampai dipaksain, nanti takutnya patah ya. Iya. Jadi buat yang mau memaksakan diri jangan. Lebih baik memantaskan diri pelan-pelan aja. Iya. Pelan aja teh, step by step. Takutnya patah ya. Terus ada dari @ralfinaf. Cerita Mas Fairuz Mas udah akrab banget nih kayaknya. Cerita Mas Fairuz hijrah dari gondrong terus jadi ustadz. Waduh. Nah itu tuh fase-fase gondrong itu tiba-tiba jadi ustadz tuh gimana tuh? Jadi kalau pas gondrong itu zaman kuliah, jadi pas kuliah kan kayak pengen cobain kali gondrong, lihat kakak kelas, kakak tingkat pada gondrong kayak seru banget, udah bisa diikat. Kita cobain kali ya. Berdua tuh sama teman namanya Topik. Tapi Topiknya di tengah jalan dia berhenti. Ya udah, akhirnya habis sendirian udah waktunya potong karena di situ harus PKL, magang. Nah, magang kan nggak bisa kalau gondrong, diusir nanti sama satpam. Ya udah, akhirnya kita potong. Jadi sebenarnya itu aja ya, bukan Itu yang aja. ada perjalanan religius hijrah gimana. Emang udah waktunya tapi. Nah, sama banyak juga yang pertanyaan karena karakternya tuh kan beda banget. Ini yang postingan seorang Fairuz tiba-tiba temenannya sama Bondol sama Alayandro yang takut banget. Nah, itu tiba-tiba gimana sih ceritanya bisa gengnya barengan sama Bondol itu? Kita ketemu di event. Jadi aku diajak sama temanku namanya Zul. Nah, Zul ini temennya Kak Bondol sama Kak Alay. Nah, itu kan kalau event kan kita so asik yang pertama. Lama-lama asik. Ya udah, emang karena Kak Bondol orangnya humble banget. Ya udah, kita asik dari situ sampai sekarang alhamdulillah masih. Jadi ketemu di event. Iya. Dari Postman Posu, Ustadz pecinya yang enak merek apa sih? Spill dong. Apa aja yang penting di kepala enak, adem, terus kita bisa. Yang penting dipakai ibadah. Oh. Nggak penting PC sebagus apa, tapi kalau nggak pernah dipakai ibadah jadi nggak berarti apa-apa ya. Ini pertanyaan ini penting banget sih. Aku yakin pasti banyak banget yang butuh jawaban dari pertanyaan ini, karena ini mewakili banyak banget warganet. Dari @kios ibu, Ustadz punya mesin potong rumput 4 tak nggak? Boro-boro teh punya gunting Nggak rumput. usah dijawab juga sih ya, emang nggak terlalu penting banget. Nih sus lagi. Susnya sadar. Susah. Dari MLYASSNT. Iya. Ustadz, ada metode khusus buat anak-anak gak buat hafalan surat-surat Al-Quran? Kalau dari Ustadz Fairuz, ini bener nih pertanyaannya nih. Kalau metodenya mungkin di waktunya aja. Waktu tuh yang paling baik waktu pagi. Oh, Waktu gitu. sebelum tidur ya, karena pagi kan masih fresh otak. Jadi belum ada masuk dari Tapi mana. kalau anaknya misalnya sekolah pagi gitu sekolah. Nah, itu harus disempetin. Kan tergantung kitanya sebagai orang tua. Jadi kalau Sempet misalnya atau sekolahnya masuknya pagi gitu jam 7 gitu misalnya. Bangun tidur banget Iya, kan. bangun tidur subuh kan kita kalau misalnya lebih baik ya kita ajak buat bangun subuh baru kita Oh, jadi Penting tetap harus pagi pagi. Masih fresh kan. Pagi kan otaknya beda, Pak. sama sore. Ya. Oh. Lebih fresh lagi kan, makanya kalau misalnya belajar di pagi itu lebih baik. Atau diulang-ulang terus aja satu-satu ayat, tapi ayat 1 kalau belum hafal jangan dinaik dulu ayat kedua, ayat 1 dulu. 1 udah rapi, udah bagus, baru naik ayat kedua. Jadi emang itu kuncinya, harus sabar sih ya. Ya, sabar pokoknya teh. Dari Fariha Kira, cuman mau say hi teh Ustadz Fairuz, senang aja lihat anak muda yang concern urusan agama. Nah itu dia, kita juga, tapi kita juga senang sih, maksudnya kayak kemarin lihat banyak yang follow gitu, karena memang di dunia Instagram kan maksudnya udah banyak selama ini yang crazy rich lah apa segala macam gitu, yang memperlihatkannya tuh misalnya kayak pergaulan, terus udah gitu memperlihatkan punya apa, pencapaian secara finansial apa segala macam, tapi kayak melihat ada sosok yang masih concern sama ilmu agama seperti ini gitu ya, kita juga seneng lah ada sosok baru seperti Kak Fairuz gitu. Betul lah Teh Fitri. Mohon doanya semuanya. Iya, akhirnya didoain apa?
Biar Ya yang sehat. terbaik. Oh. Sehat yang paling penting bang sekarang. Dari PO. Tolong rekomendasiin vendor nikah soalnya DM saya dibalas Ustadz Virus. Tapi ini pertanyaan ini ada yang bilang juga. Tapi Kak Virus emang balas DM aku atau emang ramah sama semua orang nih? Ya, coba tanya langsung sama orangnya. Tuh. Karena DM-nya assalamualaikum, jadi dijawab teh waalaikumsalam. Ya, Tuh, coba semuanya Baru yang dijawab. 11.000 itu coba pakai assalamualaikum ya. Balas Ke 11.000. @virus apa? ZBD. Ya. Pasti jadi sekarang kalian tulis, kalian DM, nah dibalas Ya. itu 11.000 dibalas jawab Yang satu-satu. penting pakai assalamualaikum. Lagi ya. @a_fuada tips mengembalikan mood siswa saat lagi belajar. Siswanya umur berapa tuh teh kira-kira? Anggaplah 60 tahun lah. Waduh, 10 tahun kayak. Ajak main sih, kita harus bawa tools-tools yang bisa mensupport anak Itu itu kalau sukanya untuk apa. anak-anak Iya benar. Anak itu sukanya apa, kita ajak biar dia ada excitednya. Jadi setelah itu dia sambil bermain, nah kita selipin lagi doa-doanya atau hafalan-hafalannya. Jadi seperti itu. Harus dipancing. Iya, jadi kalau misalnya lagi Anaknya. nggak mood, ajak main dulu. Iya, gitu ajak ya. main. Tapi harus diselingin soalnya kalau misalnya pure pakai buku kayaknya agak Kalau anaknya nggak suka main, misalkan kayak anaknya suka belajar kimia gitu. itu kayaknya Abang Thohir kayaknya. Abang Thohir pinter banget. Gitu. Rina Saptanti, mau nggak nunggu 20 tahunan nikahnya soalnya anak perempuanku baru 3 tahun. Waduh, 20 tahun. Kayaknya itu lebih ke kalau dia jadi anak udah SMP kan. SMA. Ini ada dari See you soon. See you soon. Kak Virus takut kecoa nggak? Lebih ke jijik sih, nggak takut. Jijik ya. Iya. Tapi kalau ada kecoa yang dilakukan akan kabur atau di hap makan. Ambil sapu dulu, ambil sapu digini-giniin. Dijawab loh, dijawab. Lah, Dikasih kan emang metodenya. tidak ditanya Iya, pertanyaannya. oke. Baru diambil, taruh dah tong sampah. Oh, dimatiin nggak tapi? Janganlah, karena dia kan tipe Kalau ditaruh di tong sampah nggak dimatiin, dia akan hidup dan berkembang biak di situ. Ini Kan bisa temanya kita dibuang. bisa kita membahas yang lebih penting lagi nggak daripada Enggak. metode membunuh kecoa. Enggak gini loh. Dari kemarin berarti dia kecoanya keluar lagi Ya, dong. ngobrol berdua aja nih, ngobrol kecoa panjang banget. Ini ada yang nanya nih dari Ita Iwahope. Kerja bagian apa di Basnas? Emang Kak Virus pernah di Basnas? Itu hanya sekedar relawan Ramadan teh. Jadi setiap Ramadan itu Basnas open recruitment untuk sebulan itu untuk menjadi relawan. Terus ngapain tuh di situ? Pertama pernah jadi fundraising. Jadi yang ngumpulin uang. Jadi kita di stand, nanti ada yang bayar zakat. Nah zakatnya sama kita, nanti kita doain. Oh, ada lagi Pi? Ada. Dari Grisa WJY. Nun mati ketemu Mbak jadi iklab. Cakep. Aku ketemu Ustadz Virus jadi ijab. Aduh, gak kuat. Waduh, meleleh. Pakai tajwid deh. Sebentar ya, kita cek dulu fotonya lagi berdua atau lagi baju pengantin nggak ya? Nggak aman. @how__Kalisa. Coba tanyain kalau overthinking tentang kematian tuh ngatasinnya gimana ya? Jujur Li, aku overthinking mulu. Itu bagus malah kan sebaik-baik sepintar-pintarnya orang yang ingat dengan kematian. Ya, Berarti harus sebaik-baiknya ingat, pengingat harus adalah- ingat ibadah langsung ya. Malah makin rajin ibadahnya ya Harusnya seperti itu bang. Iya. Dari Lia Aprilia, boleh daftar jadi mertuanya Ustadz nggak teh? Tapi aku belum hamil. Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Itu gimana ya? Belum hamil jadi mertua. Waduh. Itu bahkan hamil aja belum udah daftar jadi mertua. @syahras. Nih Ustadz mau nggak ya kalau sampai yang nggak bisa masak? Mau nggak? Oh itu kan bisa Sabar tapi nggak bisa masak misalnya. kan bisa belajar. Karena mama di rumah juga masak, bisa belajar sama mama di rumah. Wih. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, tulis juga silakan di kolom komen karena ini udah ada banyak banget Banyak pertanyaannya, banget nggak dan mungkin kita kalau jawab kita semua. bacain satu-satu ini aja handphonenya nge-hang, apalagi kita seorang manusia. Oh, udah nge-hang banget. Iya, Aduh. nge-hang banget. Tapi yang jelas makasih banyak ya Kak Virus. Sama-sama. Mudah-mudahan Bang. tadi pertanyaannya bisa mewakili semua keresahan dari netizen yang pengen kenal lebih jauh sama Kak Virus. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan dari semua warganet. Terima kasih banyak Kak Virus. Terima kasih ya Kak Virus ya. Terima kasih juga yang udah nonton. Mudah-mudahan bisa mewakili ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh
berarti masih diem aja ya? Masih. Ntar kalau bisa kita minta Dadi jangan in frame dulu, di zoom ke kita dulu aja. Oh, mukanya di blur aja langsung kotak gitu dulu. Kesannya Nanti kalau udah Kak Virus baru jelas.